Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan kepemilikan. Pada bagian ketiga ini saya akan membahas mengenai transaksi penjualan dan pembelian saham. Untuk transaksi penjualan nanti akan kita bagi menjadi transaksi yang akan menghilangkan kendali dan transaksi yang tidak menghilangkan kendali. Bagaimana dampak tanya nanti akan kita bahas. Sedangkan kalau pembelian saham nanti akan mempengaruhi persentase pemilikan P terhadap S. Oke, kita lihat di sini bahwa tadi penjualan kepemilikan saham itu sebenarnya kan akan ada perbedaan antara harga jual dengan carrying value atas investasi yang kita jual, sehingga akan ada kemungkinan gain atau loss yang akan terjadi. Oke, namun kalau misalnya P menjual perusahaan, menjual sahamnya terhadap S ya, dalam jumlah yang tidak menghilangkan kendali, maka tidak akan ada pengakuan atas gain atau loss. Namun dia akan dicatat pada perubahan additional paid in capital. Jadi nanti akan menambah atau mengurangi additional paid in capital. Sedangkan kalau misalnya P menjual sahamnya secara signifikan yang mengubah atau sampai menghilangkan kendali P terhadap S, maka akan ada pengakuan gain atau loss yang nanti akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Akibat dari hilangnya kendali terhadap S, maka P nanti tidak diwajibkan lagi untuk membuat laporan konsolidasi. Penjualan atas saham yang dimiliki P yang sampai menghilangkan kendali, nanti akan ada perbedaan di mana bagaimana ya di sini di mana P mencatat investasinya menggunakan cost method atau menggunakan equity method. Akan ada perbedaan pengakuannya di sini ya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana dampaknya apabila P mencatat menggunakan metode cost. Pada saat perusahaan P di sini mencatat menggunakan metode cost ya, kemudian hilang kendali atas pemilikan sahamnya terhadap S, maka nanti perubahan atas investment in S ya akan dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Ya, sebagai contoh seperti ini. 1 Januari 2016 P membeli 90% saham S 80.000 cash. Kemudian fair value NCA-nya 6.000. Sehingga untuk menghitung goodwill-nya adalah sesuai dengan PSAK 22 paragraf 32 disebutkan selisih agregat consideration transfer ditambah dengan NCI, fair value NCI ditambah dengan fair value pemilikan sebelumnya. Berarti di sini 80.000 ditambah 6.000 dikurangi dengan identifiable net assetnya 74.000, sehingga goodwill-nya adalah 12.000. Pada akhir 2016, P menjual 65.000 kepemilikan saham S100 ini 65.000. Kemudian fair value retain-nya atau saham yang masih ada di S yang nilai wajarnya 25.000. Pada saat dijual, ekuitas S-nya 83.000. Kemudian investment in S diklasifikasikan sebagai investment di perusahaan asosiasi. Jadi di sini signifikan influence ya, signifikan influence ya. Atau menggunakan metode ekuitas ya, karena disesuai dengan PSAK 15 investment in associate, atau dia memiliki signifikan influence. Untuk menghitung laba atau ruginya, karena di sini kan kehilangan kendali, maka kita akan selisihkan atau perbedaan antara agregat fair value dari consideration received ditambah dengan fair value saham yang masih ada ditambah dengan carrying value NCA ya, diselisihkan dengan berapa carrying value S pada saat dijual. Karena itu di sini fair value imbalan diterima adalah consideration received-nya 65.000, kemudian fair value yang masih ada 25.000, dan nilai NCA carrying value NCA di sini masih salah, harusnya 10% dikalikan dengan 83.000 ditambah dengan unamortized excess-nya yaitu goodwill 12.000. Berarti ketemunya di sini ya 95.000 kalikan 10% adalah 9.500. Ini ketemunya di sini sebenarnya harusnya
99.500. 99.000 kurangi 95.000, ya, carrying value dari S ditambah dengan unamortized excess-nya 83 di sini diketahui, ditambah 12.000 95.000, sehingga di sini akan ketemu 4.500. Untuk mencari carrying value, ya, ini juga bisa dilihat dari nilai awal perusahaan adalah 86.000, beli 80.000 ditambah dengan 6.000 dari fair value NCA. Kemudian kenaikan ekuitas, ya, 83.000 diketahui, kurangi 74.000 adalah net asset awal pembelian 9.000, totalnya 95.000. Sama aja. Kalau saya lebih cenderung menggunakan net asset pada saat dijual ditambah dengan unamortized excess-nya. Jurnal yang dibuat karena menggunakan metode cost, maka nanti dan di sini perusahaan significant influence, ya, maka nanti apabila ada selisih terhadap investment in S-nya akan dimasukkan ke dalam OCA. Keuntungannya adalah sebesar jadi 4.500, cash 65.000, ya. Kemudian ini fair value investment in S yang masih ada 25.000. Kemudian keuntungan pelepasan saham 4.500, investment in S-nya itu 80.000. Ya, 80.000. Investment in S 80.000 di sini adalah catatan kita menggunakan cost, kan nilai investment in S kan tetap. Ya, tidak ada perubahan sama sekali di catatannya buku P. Karena di sini investment menggunakan cost method. Maka catatannya tetap sebesar pembelian awal, yaitu 80.000. Selisihnya nanti masuk ke OCA, yaitu sebesar 90.000, ya, dikurangi 4.500 dikurangi 80.000. Sebentar, 90 dikurangi 4.500 dikurangi 80.000, 5.500 di sini. 5.500. Oke, jadi cash investment in S, keuntungan pelepasan saham, investment in S OCA 5.500. Oke, kemudian apabila ternyata P dia tidak mau menggunakan PSAK 15, namun dia ingin menggunakan PSAK 55, mau mengklasifikasikan sebagai available for sale atau trading securities. Oleh karena itu, ya, akan dinilai berdasarkan fair value-nya dan selisihnya akan catat sebagai laba atau rugi pelepasan saham. Oleh karena itu kita akan catatnya kan di sini cash investment in TS, ya, di sini investment in TS atau AFS, ya. Di sini 25.000, di sini keuntungan pelepasan sahamnya 10.000 dan investment in S-nya sebesar 80.000. Beda, ya, beda kalau di atas ini tetap menggunakan cost method, kemudian berubah menjadi investment in associate. Kalau sekarang dari cost method berubah menjadi PSAK 55. Kemudian contoh yang berikutnya adalah bagaimana penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, hanya mempengaruhi persentase kepemilikan saja. 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S senilai 720 juta, ya, 720 juta. Secara cash, nilai wajar aset neto 960.000, nilai wajar dari NCA-nya 420.000. Dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 180 juta. 720 ditambah nilai NCA dikurangi dengan identifiable net assetnya, ketemu 180 juta. Kemudian 31 Desember P menjual 10%. Nilai tercatat aset neto 1.070.000. Oleh karena itu, aset neto 960.000
kemudian kenaikannya 110.000. Totalnya 1070.000 aset netonya. Oke, 960.000 awalnya, kemudian ada kenaikan 110.000. Oke, yang mengakibatkan nilai tercatatnya itu sebesar 1.070.000. Nilai wajarnya, ya, nilai wajar imbalan yang diterima adalah 130.000. Kemudian nilai investment in S yang dijual oleh P, ya, yang akan nanti dimasukkan ke dalam NCA adalah sebesar 10% dikalikan dengan 1070 ditambah dengan unamortized excess-nya 180 juta, 125.000. Ada pergerakan positif ekuitas. Selisih aset neto 1070 ya, di sini udah ketemu ya. Kemudian kita hitung nilai wajar yang diterima, harga jualnya dikurangi dengan berapa carrying value investment in S yang dijual. Yang dijual 10%. 10% dikalikan dengan 1070 tambah unamortized excess 180 juta, ketemunya 125 juta. Selisihnya 130 tambah 125, ada pergerakan positif ekuitas. Ini kenapa? Karena kita hanya hilang 125 juta, namun dapat hasil penjualan 130 juta, maka ada pergerakan positif ekuitasnya. Kita akan nyatetnya cash 130, investment in S125 dan additional PIC-nya 5 juta. Bukan gain ya, di sini ini bukan gain, tapi masuknya ke additional paid in capital. Contoh yang kedua. 1 Januari 2016 sama seperti tadi di atas ya. Memiliki saham senilai 700 secara cash, nilai wajar yang dapat diinvestasi 960. Dari transaksi tersebut timbul goodwill. Karena tidak diketahui NCA-nya, maka kita menggunakan implied value. 100 dibagi 70 dikalikan 700 juta dikurangi 960 juta, ketemu goodwill-nya 40 juta. Kalau tadi kan goodwill-nya 180 juta ya. Ini kan goodwill-nya 180 juta. Kalau di sini goodwill-nya 40 juta. Maka di sini aset netonya 960, kenaikannya 110, aset akhirnya ini yang paling dibutuhkan di sini ya, untuk menghitung berapa nilai ekuitas yang dijual. Oke. Transfernya 130 juta harga jualnya. Kemudian yang ditransfer ke NC atau ekuitas yang investment in S yang dijual sebesar 10% dikalikan 1070 ya, di sini ditambah goodwill-nya 40 juta. Sehingga ada pergerakan ekuitas positif sebesar 19 juta. Di bukunya P, ini kita fokus pada jurnal bukunya P ya. Ini bukunya P, ini juga tadi di bukunya P, ini buku punya semua ya. Penjualan dan pembelian di sini kita fokus di bukunya P saja. Kita tidak fokus di konsolidasinya, tapi kita fokus di bukunya P. Adalah cash, kemudian investment in S hilang 111 juta, additional paid in capitalnya adalah 19 juta. Tidak susah, yang penting kita bisa menentukan berapa carrying value-nya saja. Ya, kemudian kita bisa menentukan goodwill-nya, kita bisa menentukan carrying value-nya. Kemudian kita tinggal selisihkan antara harga jual dikurangi dengan investasi in S yang dijual. Kemudian contoh pembelian yang tidak mempengaruhi kendali, hanya mempengaruhi persentase kepemilikan saja. 1 Januari 2016, P membeli 70% saham senilai 720. Nilai wajar dari aset neto yang dapat diinvestasi 960 juta. Kemudian nilai wajar NCA-nya 420. Sehingga untuk menghitung goodwill-nya kita pakai yang ada fair value NCA-nya, berarti harga beli 720 ditambah dengan fair value-nya 420 dikurangi dengan identifiable net asset-nya 960, sehingga ketemu goodwill-nya 180 juta. Kemudian membeli lagi 10%-nya, berarti menjadi 80% ya. Senilai 170 juta. Kita beli di sini berarti kita beli saham yang sudah beredar, kita beli dari NCA di sini. Kita beli dari NCA-nya. Oleh karena itu, dampaknya jelas sebagai berikut.
aset neto di sini diketahui bahwa pada saat dijual nilai aset netonya 1070, maka di sini kalau kita hitung aset netonya naik 110.000 sehingga NCA-nya itu naik 30% dikalikan 110, kan NCA sebelumnya kan 30% ya, dikalikan 110 33.000. P membeli tambahan 10% dari saham NCA. Tidak ada penyelesaian goodwill atas perolehan saham berikutnya. Untuk transaksi ini, P akan membuat perhitungan sebagai berikut. NCA 1 Januarinya 420.000. Ya, 420.000. Di sini diketahui ya, 420.000. Kemudian kenaikan NCA-nya, adalah 33.000 sehingga 453.000. Nilai NCA pada 31 Desember 2016. Dibeli 10%, ya. 10%-nya S membeli 10%-nya dari NCA. Berarti kita beli 10% dibagi 30 dikalikan 453.000. Ketemunya 151.000. Saldo NCA-nya ya, adalah 302. Ini setelah pembelian. Ini saldo sebelum dibeli sama P, ini saldo setelah dibeli oleh P. Ya, sampai lupa membeli 10%-nya, berarti membeli 10% dari NCA. Jadi NCA-nya kan 30%, dibeli 10-nya, maka 10 dibagi 30 dikalikan 453. Nilai wajar dari imbal yang diberikan adalah 170, yang dibebankan ke NCA, ya, di sini yang dibeli dari NCA adalah 151. Berarti kita ada pergerakan negatif dari ekuitas. Kenapa? Karena kita bayar lebih besar daripada hak yang kita peroleh. Maka di sini kita catatnya investment in S additional PIC-nya 19.000 dan cash-nya 170.000 di sini. Oke. Ini sekarang kita lihat lagi. Contoh yang kedua. Sekarang kita pakai implied value. Nah, di sini tadi pakai fair value NCA, sekarang kita pakai implied value. 1 Januari 2016 ya. P membeli 70%, harga 700.000, kemudian identifiable net asetnya 960.000, maka akan timbul goodwill sebesar 40.000 yang berasal dari 100 dibagi 70 kalikan 700.000 dikurangi dengan identifiable net asetnya, ketemu 40.000. Kemudian beli 10% seharga 120.000, nilai tercatat aset netonya adalah 1070. Kemudian aset netonya itu naik sebesar 110.000 ya. Dari 960 menjadi 1070. Sehingga bagian dari NCA-nya 33.000. Oleh karena itu, NCA-nya 1 Januari adalah 300.000. Ya. Dari mana di sini? Ini adalah dari NCA beginning-nya, yaitu pada 1 Januari kan nilai perusahaannya adalah 100 dibagi 70 dikalikan dengan 700.000, kan ketemunya 1 juta. Maka NCA beginning-nya 30% dikalikan 1 juta, ketemu 300.000. Kenaikannya 10.000, maka bagiannya NCA 33.000, sehingga sebelum dibeli 31 Desember NCA-nya adalah 333.000. Kemudian dibeli 10%-nya, di 10 per 30 dikalikan 333, ketemu 111.000. Saldo NCA setelah dibeli ya 222. Di sini setelah
dibeli. Nilai wajar yang dibayarkan 120, dibebankannya 111 harga belinya. Carrying value yang dibeli 111.000, ada pergerakan negatif 9.000, sehingga itu kita jurnal investment in S-nya 111, kemudian cash-nya 120, ada additional paid and capital sebesar 9.000. Oke, demikianlah pembahasan mengenai penjualan dan pembelian investasi P terhadap S. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.